saya Muhammad Rizky Fadilah, kelas 4E, ESY, NIM 2114120588. Di sini saya ingin membuat video TPI kelompok 16. Videonya yaitu akikah, tasmiyah, dan juga khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ibadillahi unsi wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu bihi min syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullahu tuqihi wa atu ila antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita ungkapkan kepada Allah atas nikmatnya. Kadang kita tidak sadar, tapi kalau kita merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita belum kita syukuri. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita agar kita menjadi beruntung seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa inna wasila wa jahilu fil sabilillahi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tahu perjuangannya penuh rintangan, penuh tantangan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran beliau saat ini kita merasakan nikmat menjadi seorang muslim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, entah itu kematian tersebut yang datang atau kita yang mendatanginya. Yang pasti pertemuan tersebut pasti akan terjadi. Allah telah menjelaskan pada surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, kullu nafsi zaiqatul maut summa inna turja'un. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu kembali. Kita sering mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan, tapi kadang kita lupa untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Padahal Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau menjawab, yang baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Dia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan paling dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itu mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hadirin jemaat salat Jumat yang dirahmati Allah, terdapat 3 cara untuk menghadapi kematian tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak mengerjakan amal soleh. Allah telah memberikan kita banyak anjuran untuk mengamalkan amal kebaikan, bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk berlomba-lomba sesama manusia lain untuk melakukan kebaikan, serta sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli hajatu huwa mu'allifi fastabiqul akhirat aina man tukunu takanu yati bikulahu jami'a inna allaha la'alaku sayyidin qadir. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam membuat kebaikan.
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, berusahalah menghindari perbuatan dosa dan tercela. Perbuatan dosa dan tercela merupakan perbuatan yang akan merugikan kita pada hari akhir kelak. Perbuatan dosa dan tercela akan meninggalkan noda di hati. Noda tersebut akan membuat seseorang yang sudah susah untuk kembali ke jalan yang benar. Noda tersebut akan membuat seseorang sulit untuk dinasihati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang berbunyi dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, seseorang hamba apabila melakukan perbuatan kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat maka ditambah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan paraan yang Allah sebut dalam firman-Nya, yang artinya sesekali tidak atau demikian. Sebenarnya apa yang telah mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3334. Maka dari itu sebisa mungkin kita untuk selalu berusaha menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa dan tercela. Yang terakhir, yang ketiga adalah jangan menunda taubat. Bersegeralah bertobat. Cara untuk menghapus dosa yang telah kita lakukan tidak lain selain bertobat. Kadang kita selalu berpikir untuk menunda taubat, padahal kita sendiri tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Bisa saja kematian itu datang pada saat kita sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu sebisa mungkin untuk segera bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa hamdihi 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 4857. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu mengingat kematian, marilah kita selalu mempersiapkan kematian sebagaimana kita menyusun rencana untuk kehidupan di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tiwalatahu innallahu sami'un alim. Aqulahu qulubi haji astagfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala insani wa syukuri lahu ala taufiqi wal imtinahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li syai'ihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman ibadika sholihin wa nafsi bitaqullah azza wa jalla haitsu taqal tabaraka wa atala a'udzu bika min syaitina rahim ya ayyuhalladzina amanu taqabbal haqqa tuqatih wa ala antum muslimun tusuma illa anna Allah amarukum bis sayyidati wassalamu ala nabiyyi wa qala fil mufatil tanzil Allah ala ma'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Allahumma sholli ala nabi ya Muhammad nabi Muhammad wa alhamdulillahi an khalafa'ir rasidi al-jina lahu bil haqqi wa bihi kanu yahdinahu Abi Bakri wa Umar wa Usmana wa Alina wa an sayyidi sabati ajai jam'in wa ala ma'ana
sholati wa husni qiyami wa husnis zikiril malikil azmi wa asillahu tabaraka wa atalana ajmain syai'na kullahu Allahumma azala isma wal muslimina wa atisina wa muslina wal damri adina wa ja'alina wajal bidani amuntasina rabbana wa sayran bil muslimina Allahumma sholli ahwana muslimina fil kulli makani Allahumma radahu innaka ladun jamilan rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ibadi innaha yaumul bil adli wa insa wa itaidil qurba wa anil wasyidi wal munkir wal baghi ya'idukum la'allakum tazkuruna warzuqulana anzima jalna yarzuqum wa antum wa aqimus sholat